Oke, teman-teman Tanam Duit semua, selamat siang semua. Bersama saya lagi Muhammad Hanif dan Ferdi Latuihin dari Tanam Duit. Acara rutin mingguan Market Outlook. Hari ini tanggal 25 Januari 2021. Sebagian udah pada gajian, jangan lupa sisihkan sebagian masuk ke reksadana di Tanam Duit ya. Nah, bicara market outlook, minggu lalu ada beberapa hal menarik. Joe Biden baru saja dilantik ya. Kemudian udah ada busnya juga lumayan berarti di market. Kemudian market kita terjadi overshooting, indeks sempat ke 6.400 lebih dan sudah diperkirakan oleh Ferry bahwa indeks bisa koreksi ke 6.200 dan kejadian hari ini. Nah, komentarnya gimana, Fer? Kan udah udah dikasih tahu bahwa indeks bisa ke 6.200 ya. Apalagi ada PSBB-nya diperpanjang gitu. Kita udah sharing di WhatsApp group ya bahwa indeks di atas 6.400 apalagi hampir 6.500 itu sangat overshooting sekali. Kenaikannya di bulan Januari itu sangat cepat sekali dari bawah 6.000 kurang sedikit sampai ke hampir 6.500, 480 kalau nggak salah tertingginya. Ini menurut saya sih agak sedikit bubble, dalam tanda kutip bubble-nya adalah karena terlalu cepat naiknya ya. Bubble yang rasional. Bubble yang rasional, saya katakan kan bubble biasanya irasional ya kan. Ini bubble yang rasional tapi aja bubble gitu loh. 7% rasionalnya 2 minggu. 7% 2 minggu tuh rasional apa irasional? Wah, irasional sekali, terlalu cepat itu kita lihat sangat steep sekali naiknya ya, sangat tajam sekali gitu loh ya. Itu rawan untuk koreksi, tapi on the other side of the coin ada alasannya kenapa indeks begitu cepatnya naiknya, karena kembali lagi ini semua permainan the Fed ya, permainan bank sentral, yaitu bahwa the Fed ini akan lama sekali dengan zero interest rate-nya gitu loh. Dan dia dukung kebijakan Biden yang akan kembali lagi menggelontorkan stimulus fiskal hampir 2 triliun US dollar. Itu sangat gigantis ya. Kita lihat Dow Jones sampai naik ke atas 31.000 lebih, bahkan Nasdaq hampir ke 14.000, 13.500 lebih. Dan ini sangat luar biasa, tetap terlalu cepat gitu loh. Sementara sekarang kita lihat ini indeks kita juga ngos-ngosan karena udah kehabisan steam ya, kehabisan good news gitu loh. Good news apa lagi kalau lagi mereka taking profit dong. Nah itu rasionalnya ya. Nah sekarang kalau menurut saya indeks di 6.200 ini saya kembali masuk. Tadi saya udah kirim caption saya juga di WhatsApp group ya. Saya memang masuk ini hari karena time to buy ya, bukan time not to buy. Time to buy, makanya kan judulnya to buy or not to buy ya kan. Kalau saya sekarang dengan indeks yang jatuh begitu dalam lagi kan, bahkan ke bawah 6.200 tadi sempat ya, sekarang di 6.219 tutupnya sesi pertama. Saya masuk lagi dan itu saya kirim ke WhatsApp group ya. Buktinya bahwa saya masuk lagi, saya bukan cuma sekedar omong kosong gitu loh ya. Walaupun saya bukan dukun, saya juga bisa salah, tapi saya pikir kalau saya bisa hold ini hari saya masuk, saya akan hold 1 tahun. Saya rasa still make money. Ya, tapi Fer, ini PSBB-nya kan diperpanjang, udah itu ada apa PKPM ya, apa sih istilahnya saya lupa. Nah, ini apa nggak membuat marketnya atau bidang usaha-usaha bisnis-bisnis jadi terganggu lagi, Fer, sehingga jadi berkepanjangan gitu ininya, terganggunya ekonomi gitu. Gini, logikanya begini. Lockdown itu bukan di Indonesia aja ya, di Eropa ya, seperti Inggris, Belanda, Jerman, Prancis, bahkan di US pun jumlah yang mati setiap harinya karena corona ini makin banyak ya. Jadi increasing kurvanya. Tapi poinnya adalah kembali lagi, this is a liquidity play in the sense bahwa selama bank sentral masih siap untuk memompa uang ke dalam ekonomi, mengucurkannya ke market ya, printing money all the time, itu saya rasa market masih confidence. Yang bahaya adalah kalau bank sentral satu saat maupun lockdown atau tidak lockdown ya kan, satu saat bank sentral bilang oke, saya mulai injak rem, nah itu bahaya baru. Kalau sekarang sih nggak bahaya, cuman kembali lagi koreksi yang terjadi ini itu akibat overshooting yang kelewatan gitu loh ya. Jadi bukan nggak ada bad news atau seperti PSBB dan segala macam, ini udah berkali-kali. Orang udah tahu PSBB apa konsekuensinya, itu udah berkali-kali, dan kita lihat juga sehari-hari ekonomi tetap jalan kecuali kafe dan restoran ya. Tapi mall juga udah mulai sepi loh, dan banyak tokonya udah tutup ya, mereka udah
sale gitu, jadi kayak mau jualan barang-barang terakhir, habis itu mereka tutup tokonya. Ini sesuatu yang sebetulnya bisa jadi Ya ini kan alasan apa enggak sih bahwa kita jangan terlalu yakin ya, bukan terlalu yakin, maksudnya market ini jadinya kayak pura-pura gitu, Fer, bohong gitu loh. Bisa kayak gitu nggak, Fer? enggak begini, masalahnya kembali lagi karena good news itu udah didiscounted oleh pasar, harganya udah tinggi sekali sampai ke atas 6.400, sementara good news yang baru belum muncul, maka munculnya adalah semacam bad news, yaitu PSBB diperpanjang lagi, diperpanjang 2 minggu lagi. Ini bukan sesuatu yang baru. Kalau toh sektor-sektor yang kena karena PSBB itu ya seperti mall, kafe, restoran, bukan manufacturing in general, bukan bank in general, ya kan ya. Jadi quite small impact ekonominya, tapi kembali lagi karena kehabisan apa sudah terlalu tinggi, sementara good news yang baru tidak ada, maka everyone taking profit, itu logika saya gitu loh. Makanya saya bilang dengan istilah overshooting adalah kembali lagi terlalu cepat naiknya nih, market terlalu optimistis, sementara satu Oke. saat dia akan mengalami apa yang namanya kembali lagi the sky is not the limit gitu loh. Ya, oke, noted. Oke, mungkin teman-teman kalau ada yang mau tanya, silakan sampaikan di Q&A, karena pembahasan kita relatively nggak terlalu berbeda dengan minggu lalu ya, dan juga di awal tahun. Ini apa yang kejadian di pasar sebetulnya sesuai dengan apa yang sudah diperkirakan oleh Ferry ya. Jadi misalnya overshooting karena orang euforia, kemudian menjadi di market di bulan Januari ini adalah volatile, akan kembali lagi ke 6.200, dan bahkan tadi sempat turun di level di bawah 6.200. Sekarang udah mulai masuk lagi ke 6.200-an. Oh ya, Fer, kalau dari sisi harga-harga obligasi gimana kira-kira, Fer? Obligasi tetap kembali lagi, ini suku bunga ini akan sangat lama sekali at the low end ya, di dalam tingkat yang rendah gitu loh ya. Kalau mau aman memang masuk ke pasar obligasi atau ke pasar fixed income, reksadana, tapi tentu kalau dibandingkan dengan pasar saham yang lebih risiko, at the end of the day tentu returnnya lebih kecil dibandingkan reksadana saham. Itu logika dalam finance seperti itu ya. Nah, tapi kalau ngomong pasar obligasi tidak lepas dari kebijakan bank sentral untuk menjaga suku bunga, dan ini akan lama sekali. Ya, Bank Indonesia juga akan mengikuti the Fed karena dia juga menjaga dolar ya, menjaga rupiah terhadap dolar gitu loh ya. Nggak akan menaikkan suku bunga kalau the Fed tidak menaikkan. Kalau the Fed bilang ya stay cool, jadi bank-bank Indonesia juga akan stay cool gitu loh ya. Jadi nggak usah worry lah kalau itu sih, kalau pasar fixed income nggak usah worry. Ada kemungkinan yield turun lebih besar daripada yield naik. Yield turun berarti harga obligasinya naik ya? Ya. Oke, Fer, ini udah ada yang nanya. Ya, ini udah yang nanya, Mbak Diah Widya Stuti. Sebetulnya ini udah dijawab sih, baru aja dijawab ya dalam beberapa menit yang lalu. Apakah sekarang saatnya buy dengan harga murah untuk saham? Ya, tadi udah dijawab sih sama. Ini kalau saya melihat, Silakan. saya jawab lagi aja ya, karena Ya. memang dropnya ini sangat dalam sekali dan sesuai dengan prediksi saya bahwa fair value index itu tidak jauh dari 61, 62 ya, 6.200. Kalau mau masuk, saya bilang buy or not to buy. Sekarang buy tapi tidak semuanya. Jadi kalau Anda punya duit 100 perak, masuknya dikit-dikit lah, 25% dulu ya kan. Nanti kalau jatuh 25% lagi, atau kalau naik 24% lagi, itu untuk main safe ya. Saya pun melakukannya seperti itu, tidak sekaligus. Iya betul, oke. Oke, udah kejawab ya. Kemudian yang pertanyaan berikutnya dari Pak Iman Sunhaji, apa kabar nih Pak? Pengaruh SWF ke sektor infrastruktur dengan emiten konstruksi BUMN, kira-kira kapan dampaknya ya? Pengaruh apa SWF terhadap infrastruktur ya? Iya. Struktur ya, kalau nggak salah pertanyaannya Iya, terhadap ya. emiten konstruksi BUMN. Ya itu kan kalau infrastruktur, kalau dalam SWF itu kita lihat berapa besar komitmen uang yang masuk ke dalam SWF itu setiap saatnya. Semakin banyak tentu semakin bagus, artinya potensi untuk
terus membangun infrastruktur itu semakin besar. Nah, tentu yang diuntungkan adalah sektor-sektor konstruksinya, tidak langsung harga masuk ke dalam buku mereka. Ini kan baru berupa komitmen. Misalnya begini ya, saya SWF, orang SWF, saya udah tahu saya putting funds ya, bahwa saya akan bangun jembatan di sana, pelabuhan di sana, airport di sana. Itu kan paling-paling yang saya bisa lakukan sekarang adalah semacam letter of intent, ya kan, memberikan suatu interest bahwa ya tolong deh karya-karya ini saya mau bangun di sana ya, siap-siap dengan segala macam material, dengan operation, dengan equipment dan segala macam itu gitu loh. Bahwa hasilnya tidak instantaneous tapi ekspektasinya positif. Betul. Betul banget. Jadi sebetulnya dengan adanya SWF aja itu udah menandakan bahwa ada komitmen gitu, Fer ya. Jadi ada harapan sebetulnya. Itu suatu tanda yang positif. Penting itu. Ya. Walaupun hasilnya bisa aja beberapa tahun kemudian ya, tetapi tanda-tanda ke sana kan udah ada. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya dari Dian Amelia. Apakah memungkinkan pasar bisa turun di bawah 6.000? Hal apa saja yang perlu diperhatikan apabila pasar masih berpotensi turun lebih dalam lagi? Gitu, ini ya kalau kembali lagi kan menjadi persoalan adalah kalau naik atau turun itu alasannya apa kan begitu ya. Kalau saya pertama kemarin di 6.400 saya bilang ini overshoot indeks akan turun, alasannya adalah karena lebay, overshooting ya. Saya lihat ini bubbling ya. 500 poin lebih dalam less than 1 month indeks naiknya. Sekarang kalau ditanya apakah akan turun ke bawah 6.000, in term of probability, semuanya kan masalah probabilitas, seberapa besar probabilitas yang nggak ada yang absolut pasti turun atau pasti naik gitu kan ya. Tetap ada, tapi probabilitasnya quite small. Saya rasa on the average ya kan, indeks itu bottomnya kalau menurut saya so far ya seteris paribus tanpa ada berita-berita yang aneh-aneh, paling banter kalau masih profit talking tuh 6.100 gitu loh. Bottomnya ya, kecuali kalau ada bad news entah siapalah, misalnya tiba-tiba Biden ditembak sama Trump ya kan, itu kan bisa aja 5.000 ya kan, kan orang gila itu bisa lah ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan tapi saya nggak ngerti pertanyaan nih dari Briandika Galuh. Bagaimana untuk RDI? Saya nggak ngerti nih singkatannya RDI. RDI itu apakah reksadana I-nya tuh apa ya? Apakah reksadana indeks? Oh, reksadana indeks. Reksadana indeks macam-macam. Ada reksadana indeks saham, reksadana indeks pendapatan tetap. Mungkin maksudnya reksadana indeks saham kali ya. Ya sama aja sih jawabannya, Fer ya. Ya, kalau reksadana indeks saham saya selalu individual stock, karena kalau main individual stock Anda harus paham valuasi daripada saham yang Anda pilih ya, corporate finance gitu loh. Lebih baik main reksadana indeks karena yang harus kita ketahui cuma masalah market sentiment. Iya. Oke. Ya, jadi nggak perlu kita korek-korek buku-bukunya tiap emiten. Oke. Oke, ini ada lagi yang nanya tapi bukannya di Q&A, di chat ya. Dia bilang gini nih dari Om Michael Wuhantiono ya. UMR Amerika naik dari US dollar 8 ke US dollar 15. Pajak dinaikkan, harga barang pasti naik. Akibatnya inflasi dong. Belum lagi uang harus terus dicetak. Apakah efeknya bagi ekonomi Amerika? Dampak ekonominya Amerika akan merembetnya ke seluruh dunia. Bagaimana dengan ekonomi dunia? Gitu, Fer. Gini ya, kalau media ya gini, di Amerika itu usulan-usulan dari presiden setahu saya harus mendapat approval dari Senat ya, atau dari parlemen gitu loh ya. Ini baru berupa usulan. Kalau kenaikan gaji dari $8 ke $15 itu bakal kiamat menurut saya ekonomi Amerika ya. Bukan cuma inflasi aja, tapi juga ya emiten-emiten juga dampak daripada profitnya dan segala macam. Dow Jones, Wall Street bisa jebol gitu loh ya. Jadi saya rasa sih ini cuma popular issue yang lagi dibawakan oleh Biden, bahwa dia memang committed untuk kembali mengurangi yang namanya income inequality di dalam kapitalisme Amerika yang udah begitu parah. Karena apa? Karena 20% daripada 80% daripada ekonomi Amerika itu dikuasai cuma oleh beberapa gelintir orang aja, mungkin 10% of the population ya. Nah, ini yang menjadi concern mereka gitu loh. Tapi saya rasa nggak instantaneously mereka akan naikkan gaji dari $8 hampir 2 kali lipat ke $15. Saya rasa itu nggak pernah ada ya.
bahwa akan terjadi dalam suatu time frame masa jabatannya Biden 4 tahun, ya mungkin itu bisa, tapi tidak sekaligus gitu loh. Tapi tetap dampaknya itu buruk. Demokrat memang government spendingnya itu tinggi sekali ya, itu terkenal dibandingkan sama Republikan ya. Intinya Demokrat is big government, artinya big spending. Tapi sekarang spendingnya itu dari mana? Ya kan nggak bisa utang terus, pasti dari pajak ya kan. Nah sekarang yang lagi dikejar pajak ini adalah the highest income level ya kan di Amerika, yang merupakan suatu pemicu dari income inequality yang sangat luar biasa. Dan bisa juga memang corporate taxes dinaikin lagi ya ke 28% misalnya. Trump kan nurunin sampai ke 20% ya. Nah ini tentu bad sentiment untuk market di Amerika ya. Indonesia is a different story. Saya nggak terlalu merasa terganggu dengan isu di Amerika. I see. Oke. Semoga bisa terjawab Om Michael, dan juga teman-teman yang lain bisa memahami apa yang dijelaskan oleh Ferry ya. Nah, ada pertanyaan lagi dari Alvin Ernesto ya, di kondisi market yang seperti ini apakah menguntungkan untuk melakukan diversifikasi portfolio ke obligasi, khususnya ORI 19, atau tetap fokus di reksadana saham? Gitu, Fer. Gini, semua kan tergantung. Nah, ini kan tergantung risk appetite orang masing-masing ya. Kalau Anda kira-kira risk neutral, tidak risk lover, tapi juga tidak risk penakut, ya kan. Saya rasa diversifikasi make sense ya. Yang penting kan Anda enak tidur gitu loh ya. Tapi buat mereka yang risk lover, mereka bilang enggak, to be or not to be, buat gua reksadana saham, I take a bet, ya kan. I'm sure I can make it gitu kan. Nah, jadi tiap orang beda-beda. Nah, tapi kalau untuk sekarang ini, diversifikasi saran saya yang paling netral adalah buat orang-orang yang tidak risk lover, ya 25% masuk ke pendapatan yang aman, 60% pendapatan yang menurut saya ya agak fluktuasi, tapi harus punya investment horizon yang panjang. Jadi kalau Anda main saham atau reksadana saham, yang paling penting adalah berapa lama Anda bisa bertahan gitu loh ya. Kalau jangka pendek jangan main saham atau reksadana saham, karena fluktuasinya sangat luar biasa. Main aja yang aman-aman seperti money market fund atau reksadana ya kan, itu aman. Tapi kalau Anda punya long term horizon, misalnya untuk dana pensiun 10-15 tahun, setiap bulan Anda chip in masuk ke reksadana saham, itu make sense. Iya. Oke, mungkin saya tambahin aja ya, yang perlu dipahami juga bahwa kalau kita investasi di obligasi, penghasilannya, revenue-nya kan sebetulnya dari kupon ya, dari bunga yang dibayar oleh yang menerbitkan obligasi atau yang berutang. Beda dengan saham. Kalau saham yang diharapkan kan adalah pertumbuhan dari nilai saham. Jadi kalau kita mengharapkan income secara teratur, nah instrumen yang paling bagus itu adalah instrumen fixed income. Makanya disebut nama fixed income karena portfolionya obligasi itu dia setiap secara berkala menerima income dalam bentuk kupon. Ya, jadi agak beda kalau dengan reksadana saham. Jadi kalau masih menginginkan income, ya sebagian dialokasikan ke reksadana pendapatan tetap, atau bisa juga masuk ke reksadana, ke ORI 019. Apalagi kalau yang punya deposito, biasanya taruh deposito di bank ya, sekarang deposito berapa sih? Palingan 3,5-4%, belum potong pajak. Turun lagi. Taruh di ORI 19. Iya, taruh di ORI 19 itu kuponnya 5,57% ya, net-netnya tuh 4,3% kalau nggak salah. Tambahkan ya. Saya tambahkan ya, itu deposit rate bakal turun lagi, udah dinyatakan oleh beberapa bank, kalau nggak salah BCA juga menyatakan akan menurunkan deposit rate. Karena kelebihan likuiditas ya, Fer ya? Kelebihan likuiditas ke 3% kalau nggak salah. Jadi kalau ORI masih hampir 6%, sementara deposito cuma 3%, ya mendingan beli ORI dong 2 kali lipat. Betul, 2 kali lipat. Udah gitu risikonya sovereign risk ya. Risikonya nggak ada risiko lah, basically nggak ada risiko, nggak mungkin banget. Udah diatur sama undang-undang soalnya. Oke. Ya. Oke, ini yang pertanyaan berikutnya dari Inggartias Saraswati. Dengan balance sheet The Fed yang jumbo, apakah mungkin dalam waktu dekat akan terjadi taper tantrum jilid 2
dan bagaimana dampaknya ke nilai tukar rupiah dan proses obligasi ke depannya? Enggak, saya enggak lihat. The Fed sendiri dalam forward guidance sudah menyatakan bahwa paling cepat itu 2023 mereka mulai mengutak-ngatik suku bunga, dan itu pun tidak seperti yang sebelumnya taper tantrum dilakukan. Taper tantrum sebetulnya yang sebelum-sebelumnya dilakukan pada zaman belasan 2013 2017 itu dilakukan karena melihat angka inflasi yang 1 poin. Misalnya angka inflasi 2,5% di atas 2%, maka The Fed langsung injak rem ya. Kalau sekarang yang dilakukan tidak seperti itu lagi. Seandainya bulan ini 2% sesuai dengan target, bulan depan turun lagi, lihat lagi bulan depan turun lagi atau naik. Kalau masih naik lagi, maka di averaging nantinya ya, atau kalau turun lagi sampai 6 bulan di averaging di atas target, baru mereka melakukan action. Jadi berbeda dengan taper tantrum sebelumnya ya di 2010 sampai 2020 yang terjadi gitu. Jadi sekarang intinya even dari statement-statement yang dilakukan oleh bosnya The Fed yaitu Jerome Powell, tidak ada indikasi bahwa The Fed dalam waktu dekat ini akan menaikkan suku bunga. Oleh karena itu Nasdaq ngacir terus, Dow Jones ngacir terus, ya kan, S&P 500 ngacir terus. This is a liquidity play. Ya, oke. Jadi ini sebelum ditutup ya, karena kita udah mau 30 menit, mungkin perlu disampaikan nih ke teman-teman. Tadi Ferry udah sampaikan, this is time to buy. Jadi buat teman-teman yang udah punya reksadana pasar uang di Tanam Duit, bisa gampang nih caranya ya, tinggal switch. Kita ada feature switch di situ. Jadi teman-teman bisa melakukan penjualan, bukan penjualan deh, switching, supaya keutamaannya apa? Kalau biasanya kan jual dulu reksadana pasar uang, terima cash, baru habis itu beli reksadana saham. Nah itu kan butuh waktu. Tapi dengan fitur switching ini, dalam 1 hari yang sama bisa menjual reksadana pasar uang, kemudian reksadana sahamnya juga dalam hari yang sama bisa dibeli ya. Atau bisa juga dari reksadana fixed income atau dari reksadana campuran. Jadi teman-teman bisa melakukan itu. Nah, itu gampang banget. Kalau yang mau dari uang dari cash, nah ini masih ada waktu ya kalau sekarang. Ini saatnya yang bagus banget untuk bisa tadi Ferry sampaikan, time to buy. Ya, gitu. Nah, ini pertanyaan udah nggak ada lagi. Saya rasa kita akhiri market outlook kita kali ini. Sebelumnya saya juga ingin berterima kasih ke Masima Radio Network ya, salah satunya adalah Radio Delta yang telah mensupport kami Tanam Duit sebagai media partner di dalam acara Market Outlook. Nah, sebelum kita tutup, Ferry ada closing statement barangkali, Fer? Ya, my closing statement gini ya, kembali lagi ini koreksi udah cukup dalam sesuai dengan prediksi kita bahwa indeks was overshooting dan sekarang udah mulai menuju ke fair value-nya. Kalau saya lakukan tadi yang saya lakukan lah buy dengan tujuan saya hold sampai akhir tahun. Jadi kalau memang Anda punya time horizon sampai akhir tahun atau malah lebih dari sampai akhir tahun, it is time to buy. Iya, oke, teman-teman, clear closing statement dari Ferry. Nah, untuk itu kami mundur diri. Semoga acara ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi nanti di acara Market Outlook di minggu yang akan datang. Terima kasih, Fer. Terima kasih teman-teman semua. Bye.